mulai saja untuk tutorial pada hari ini ya. Seperti biasa, kita akan membahas beberapa soal dari tutorial yang disuruh oleh Pak Apri untuk kita bahas hari ini. Kita akan masuk ke soal tutorial bab 9 ya. Untuk yang bab 7 sama 8, beberapa udah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kita mulai dari nomor 1 di sini. Ini ada telah konsep. Yang pertama, kita ada soal tentang barisan. Barisan suatu AN dikatakan konvergen ke suatu bilangan real A jika titik-titik-titik. Nah, suatu barisan itu akan konvergen ketika apa sih? Ketika hasil limitnya itu adalah suatu bilangan yang berhingga. Yang mana nanti bilangan yang berhingga tersebut, dia itu nanti menjadi kekonvergenannya atau nilai kekonvergenannya. Artinya karena di sini kita pengen konvergennya menuju suatu nilai A, berarti untuk nomor 1A jawabannya limit n menuju infinite dari AN-nya, dia harus sama dengan A tersebut. Karena tadi pengen konvergennya ke nilai A tersebut. Nah, itu untuk jawaban yang nomor 1. Ini berdasarkan teorema yang dari uji limit untuk barisan ya. Sekarang ke yang B. Nah, yang B di sini limit n menuju infinite dari AN nih. Dia nggak sama dengan 0. Tapi yang ditanya sekarang bukan barisan, karena di sini bentuknya sigma. Kalau bentuknya sigma seperti ini, berarti dia soalnya tentang deret. Suatu deret, kalau limit n menuju infinite-nya itu nggak sama dengan 0, maka deret tersebut dapat kita katakan dia itu nanti divergen. Ini dari mana? Dari uji suku ke n ya, yang udah dipelajari di kelas atau uji divergensi. Nah, pernyataan dari uji divergensi atau uji suku ke n, dia menyatakan bahwa jika suatu limit n menuju infinite dari AN yang nggak sama dengan 0, maka deretnya divergen. Tapi kalau sama dengan 0, kita nggak dapat kesimpulan apapun ya. Itu dari uji suku ke n. Nah, sekarang kita ke yang C. Ada suatu deret sigma n dari 1 sampai infinite dari suatu R pangkat n. Konvergen jika dan hanya jika titik-titik-titik. Dan jumlahnya adalah titik-titik-titik. Nah, kalau kita punya deret, lalu n-nya ada di pangkat saja seperti ini kan n-nya cuma ada di pangkat tuh, nggak ada di tempat lain. Nah, kemungkinan ini adalah deret geometri. Yang mana bentuk umum dari deret geometri di sini adalah secara umum, dia ada A dikali R pangkat N-1, yang mana nanti jumlahnya atau si hasilnya dia S infinite yang sama dengan A per 1 min R. Tapi ini cuma bisa dicari kalau konvergen ya. Kalau divergen ya nggak bisa dicari jumlahnya. Itu kalau divergen. Kalau konvergen jumlahnya seperti ini. Nah, kita lihat dari soal kita. Dia ditanya kapan dia konvergen dan jumlahnya berapa. Nah, suatu deret geometri akan konvergen kalau mutlak R-nya kurang dari 1. Kalau lebih dari 1, dia akan divergen. Nah, kita lihat dari soal kita. Di soal kita punyanya bentuknya R pangkat N aja nih. Nah, sebelum kita ngecek ke konvergenan, kita harus bentuk dulu ke bentuk umum yang ada di sini, supaya kita bisa mencari jumlahnya. Nah, karena pangkatnya baru N saja, bukan N-1, kita munculkan tuh si N-1-nya. Caranya bagaimana? R pangkat N-nya kita pecah, jadi R dikali R pangkat N-1. Ini sesuatu yang sama. Karena kalau perkalian ya pangkatnya tinggal dijumlahin ya. Nah, karena ini udah bentuk umum, berarti secara umum di sini nanti deret geometrinya, A-nya itu adalah R, dan R-nya juga sama dengan R. Karena ini pengalih di depannya adalah R tuh, dia sebagai A. Artinya dia akan konvergen atau ketika kapan sih? Dia akan konvergennya berarti ketika mutlak R-nya kurang dari 1, karena R-nya sama dengan R. Rasionya sama dengan R di sini. Dan di sini jumlahnya berapa? Berarti pakai S infinite yang A per 1 min R. A-nya tadi R per 1 min R. Nah, ini nanti jadi jawabannya. Berarti jawabannya untuk pertanyaan pertama yang ini, pertanyaan kedua yang di belakang. Nah, itu untuk mengisi yang nomor C. Sampai sini apakah ada yang mau ditanya? Belum ada. Oke, sekarang kita lanjut ke yang D. Di sini jika diketahui deret UN mutlaknya itu konvergen, maka deret UN-nya secara umum dapat dikatakan konvergen titik-titik-titik.
Nah, ini berkaitan dengan deret ganti tanda ya, yang mana ketika mutlak dari deret ganti tandanya itu konvergen, maka deret aslinya yang tanpa ada mutlaknya bisa dikatakan dia konvergen mutlak. Jadi cukup jawabannya mutlak aja. Karena di situ deret mutlaknya udah konvergen, apalagi yang nggak dimutlakin, pasti konvergen juga. Dan konvergennya konvergen mutlak namanya. Seperti itu. Nah, sekarang kalau yang E, kita ditanya, jari-jari kekonvergenan dari suatu deret yang ada di situ ditentukan dengan menghitung apa dulu sih di sini? Nah, untuk mencari jari-jari kekonvergenan dalam deret pangkat yang udah diajarkan di kelas, kita perlu mencari apa dulu sih? Sebelum mencari jari-jari, ada yang harus dicari dulu ya sebelum jari-jari itu. Yaitu apa? Di sini nanti adalah menghitung himpunan kekonvergenannya dulu. Karena setelah kita mendapatkan himpunan kekonvergenan, baru kita bisa mendapatkan jari-jarinya. Yang mana dalam himpunan kekonvergenan nanti ada 3 macam ya. Yang di antara 2 buah interval, atau yang dia cuma di satu titik, dan ada juga yang di bilangan real. Tergantung nanti dari soalnya deret pangkatnya seperti apa untuk himpunan kekonvergenannya. Seperti itu. Atau nama lainnya biasanya disebut sebagai daerah kekonvergenan. Nah, sekarang kalau yang F, dengan menggunakan operasi integral, deret pangkat dari arcs tan X dapat diperoleh dari deret pangkat fx yang sama dengan titik-titik-titik. Nah, yang kita ketahui secara umum deret pangkatnya itu yang seperti apa sih? Secara umum. Nah, yang secara umum kita ketahui, kalau kita punya fx-nya berupa 1/1 min x. Itu bentuknya kan ada 1 ditambah x, ditambah x kuadrat, x pangkat 3, dan seterusnya. Atau secara umum, sigma n dari 0 sampai infinite dari x pangkat n. Ada juga yang fx-nya bentuknya e pangkat x. Dia punyanya, deret pangkatnya dia akan berupa seperti ini. Nah, ini yang diketahui secara umum. Tadi yang diminta apa sih? Arcs tan X nih. Arcs tan X kan di sini nggak ada. Cuman bisa kita gunakan operasi bantuan. Operasi bantuannya pakai operasi bantuan apa sih? Tadi dikatakan soal menggunakan operasi integral di sini. Yang mana fx-nya kalau sama dengan arcs tan itu sebenarnya apa sih? Dari pengintegralan yang pernah kita pelajari waktu di bab 7, arcs tan itu kan sebenarnya hasil integral dari 0 sampai x dari suatu 1/1 plus t kuadrat ya. Atau kalau misalkan dalam bab 7 kemarin, 1/1 plus x kuadrat itu kan hasilnya arcs tan. Yang mana di sini bisa kita hitung yang 1/1 plus t kuadratnya. Berarti kalau kita punya seperti ini kan dia mirip bentuknya seperti yang di atas tuh. Cuman bedanya belum minus dan bukan x doang tapi t kuadrat. Ya bisa kita rubah. Jadi seperti ini. Nah, ini kan sesuatu yang sama. Baru kita bisa buat si deretnya. Yang mana di sini kalau kita substitusi min t kuadrat ke situ, jadinya ada 1 min t kuadrat plus t pangkat 4, karena min t kuadrat dikuadratin ya. Min t pangkat 6, dan seterusnya. Nah, nanti di sini tinggal diintegralin, masukin batas. Artinya fx yang kita pilih apa tuh? Dari deret pangkat apa? Ya, fx yang sama dengan 1/1 plus x kuadrat. Yang ini yang kita ambil sebagai acuannya. Karena itu yang mirip dengan deret pangkat yang udah diketahui secara umum. Seperti itu. Nah, untuk yang D sampai F dulu, apakah ada yang mau ditanya? Belum ada. Oke, sekarang kita ke yang nomor G. Misalkan suatu F selalu mempunyai turunan ke N di A untuk setiap bilangan asli N. Jika fx-nya sama dengan seperti ini, maka Cn-nya sama dengan titik-titik-titik. Ini sebenarnya hubungannya sama apa sih? Kita coba lihat dari fx yang diketahui dalam soal. Ketika kita jabarin, bentuk sigmanya jadinya seperti apa sih? Ada sigma n dari di situ ada 0 sampai infinite, dari Cn dikali x min A pangkat n. Oke, ketika n-nya kita masukkan 0, karena mulainya dari 0 ya, kita dapatnya C 0 aja. Karena yang belakang pangkat 0 kan jadinya 1.
Ketika N-nya dimasukin 1, kita dapat C1, X min A. Ketika kita masukkan N-nya 2, C2, X min A kuadrat. Dimasukin 3C3, X min A pangkat 3, dan seterusnya. Ini sebenarnya mirip bentuk apa sih? Mirip bentuk deret Taylor ya, yang udah dipelajari di kelas. Yang mana deret Taylor itu secara umum, bentuk umumnya seperti apa sih? Deret Taylor yaitu berupa fx yang sama dengan fa ditambah dengan f aksen A kali x min A ditambah f double aksen A per 2 faktorial kali x min A kuadrat ditambah f triple aksen A per 3 faktorial kali x min A pangkat 3. Nah, kalau kita lihat kan mirip-mirip tuh pengalinya. Ini mirip, yang depan sama-sama nggak ada pengalinya. Yang belakang ini juga pangkat 2 sama persis. Ini pangkat 3 sama persis. Berarti kalau Cn-nya sama dengan apa? Kalau C0 sama dengan FA. C1 sama dengan F aksen A. C2 F double aksen A per 2 faktorial, dan seterusnya. Berarti kalau Cn-nya dia sebenarnya F turunan ke N dari A dibagi N faktorial. Karena ketika C0 kan ini turunan ke 0 ya, dibagi 0 faktorial. C1 turunan pertama dibagi 1 faktorial, makanya nggak kelihatan pembaginya. Kalau C2 turunan kedua dibagi 2 faktorial, C3 turunan ketiga bagi 3 faktorial, itulah kenapa dapatnya seperti ini. Kalau ada pangkat dalam kurung seperti ini maksudnya turunan ke ya, bukan pangkat N, tapi turunan ke N kalau ada dalam kurungnya. Seperti itu. Nah, ini berarti jadi jawaban untuk yang G. Nah, sekarang kalau yang H, dia ditanya tentang galat dari suatu deret Taylor di sekitar di sekitar A berderajat N. Nah, kalau kita punya seperti ini, bentuknya bagaimana sih? Udah ada ya dipelajari di kelas, rumus Rn itu. Kalau kalian lihat di Purcell juga udah ada rumus Rn dalam deret Taylor itu apa sih? Rumus suatu Rnx, dia akan sama dengan, di situ ada F turunan ke N plus 1 C dibagi N plus 1 faktorial dikali dengan X min A pangkat N plus 1. Nah, itu rumus dari suatu Rn. Tinggal tulis aja, karena sudah diketahui dari teorema yang ada di buku. Seperti itu. Nah, untuk G dan H, apakah ada yang mau ditanya? Nggak ada. Kak boleh bertanya Kak. Boleh? Mau nanya apa? Yang H boleh diulangi lagi Kak? Yang A, barisan A. A. Yang H. H, oke. Kalau yang H ditanya garat dari Taylor. Garat dari Taylor itu apa sih? Yang Rnx itu. Di buku udah ada ya, tinggal masukin rumus aja kok di situ. Kalau kalian punya buku kalkulus, ini saya bukain aja deh langsung. Ini ada buku Purcell ya. Kalian tinggal buka aja di bab deret Taylor atau Maclaurin. Udah dikasih tahu kok di situ, atau tinggal kopas dari slide. Kalau Pak Pri ngasih slide-nya ya, atau dari yang di kelas. Nah, di buku ini, di buku kalkulus, nah galat deret Taylor itu ada di sini. Ntar saya buka dulu yang babnya. Nah, ini deret Taylor dan Maclaurin. Nah, dia diketahui ada galatnya di sini dari teorema mana? Nah, ini. Dia Rn-nya udah diketahui. Ya udah kita tinggal nulis aja kan? Karena yang ditanya Rn-nya sama dengan apa? Di situ untuk yang H. Ya tinggal tulis ini aja. Kalau kalian bisa baca di bukunya. Seperti itu. Itu udah ada di teorema, jadi tinggal nulis aja. Seperti itu. Sampai sini apakah ada yang mau ditanya? Terima kasih Kak. Sama-sama. Ada yang mau bertanya lagi? Nggak ada. Oke, sekarang kita ke yang selanjutnya. Di sini ada di nomor 3. Disuruh periksa konvergen barisan berikut dengan menghitung limitnya. Nah, tadi suatu barisan akan konvergen ketika apa? Ketika di sini, ketika kita di sini dihitung limitnya, dia harus sama dengan suatu bilangan real yang berhingga ya, kayak yang di A tadi. Tapi kalau hasilnya infinite atau min infinite yang tak berhingga atau bahkan nggak punya limit, ya berarti dia divergen.
Oke, kita mulai dari yang B di sini. Artinya kalau kita mau menghitung seperti itu, tinggal hitung limit menuju infinite-nya aja. Limit menuju infinite dari apa? Dari AN-nya. AN-nya apa sih di situ? Ada 3N kuadrat, sorry, 3N pangkat 3 plus 1 dibagi dengan 100N kuadrat. Lalu di situ ada ditambah dengan 2N. Yang mana ketika kita masukkan infinite, hasilnya infinite per infinite. Cuman yang harus hati-hati, dalam suatu barisan, kita nggak boleh sembarangan pakai L'Hopital, meskipun infinite per infinite tadi hasilnya. Kenapa sih nggak boleh sembarangan pakai L'Hopital? Karena L'Hopital itu butuh turunan. Sedangkan barisan atau deret, dia itu fungsinya bukan fungsi yang kontinu. Artinya apa? Nggak boleh sembarangan mencari turunannya. Kenapa fungsinya nggak kontinu? Karena suatu deret atau barisan, dia cuma punya nilai ketika n-nya 1, itu nilai A1-nya. N-nya 2, ya berarti A2-nya. N-nya 3, ya A3-nya. Nah, kalau kita lihat ini kan bukan fungsi kontinu ya, karena di situ cuma ada di beberapa titik tertentu doang. Nah, artinya apa? Nggak bisa dicari turunannya. Terus pakai cara apa dong? Kita bisa pakai cara semester 1. Bisa dibagi pangkat tertinggi. Pangkat tertingginya N pangkat 3 nih. Berarti kalau dibagi N pangkat 3 semua, kita akan mendapatkan seperti ini. Nah, ini kalau dibagi N pangkat 3 semua. Yang mana ketika kita masukkan infinite, jadinya 3 tambah 0 per 0 tambah 0. Jadinya 3 per 0. 3 per 0 itu berapa sih? Infinite ya, dari bab limit. Karena hasilnya infinite, maka dapat kita simpulkan si barisan AN-nya di situ divergen. Kenapa divergen? Karena hasilnya bukan bilangan yang berhingga ya di situ. Gitu. Terus bagaimana kalau misalkan nggak bisa dibagi pangkat tertinggi? Mau nggak mau pakai L'Hopital. Nah, di sini contohnya ada di yang E. Untuk yang E, ini kan sama sebenarnya. Tinggal hitung limit menuju infinite-nya aja. Dari AN-nya di situ. Cuman kalau kita bagi pangkat tertinggi kan ya nggak bisa ya, karena bukan polinom per polinom yang di bawahnya eksponen. Dan ini hasilnya infinite per infinite. Kalau pakai L'Hopital ini lebih mudah. Nah, kalau kita mau pakai L'Hopital, dia nggak boleh langsung dari sini, karena tadi ini bukan fungsi yang kontinu ya. Terus biar bisa pakai L'Hopital bagaimana? Kita perlu pakai permisalan dulu. Kita misalkan suatu fx yang sama dengan x pangkat 2018 per e pangkat x. Jadi menyesuaikan soal kita. Nah, yang kita hitung limitnya, itu fx tersebut. Kalau udah dalam bentuk fx seperti ini, baru boleh pakai L'Hopital. Karena udah infinite per infinite dan fungsinya udah kontinu. Yang mana ketika kita L'Hopital, jadinya 2018 x pangkat 2017. E pangkat x. Ini masih infinite per infinite. Yang mana secara pola bagaimana sih ketika kita L'Hopital sampai 2017 kali lagi. Nanti kan di situ x-nya sampai pangkat 0 ya, atau x-nya habis. Berarti yang atas nanti tinggal konstanta aja tuh. Konstantanya berapa? Ya 2018 kali 2017 kali 2016 dan seterusnya kalau kita turunkan terus atau jadinya 2018 faktorial. Yang bawah E pangkat X diturunin tetap E pangkat X. Mau berapa kali pun. Artinya apa? Yang atas konstanta, yang bawah kalau dimasukkan infinite, hasilnya infinite. Artinya apa? Konstanta per infinite berarti hasilnya 0. Nah, nanti baru kita simpulkan. Di sini karena limit X menuju infinite dari fx-nya sama dengan 0, maka akibatnya limit n menuju infinite dari an-nya juga ikut 0. Karena apa? Fungsinya mirip nih. Nah, karena di situ limitnya hasilnya 0, 0 itu kan bilangan yang berhingga ya. Berarti kesimpulan akhirnya an-nya di sini konvergen. Seperti itu. Jadi kalau mau pakai L'Hopital harus dimisalin sebagai fx dulu. Nggak boleh sembarangan langsung dari fungsi yang dalam n. Seperti itu. Sampai sini apakah ada yang mau ditanya? Belum ada. Izin bertanya, Kak. Boleh?
Kalau yang B itu bisa dimisalin jadi fx juga nggak? Boleh-boleh aja, cuman kan nanti lebih panjang kan ya. Ya kalau dalam ujian sih selama masih ada yang lebih cepat ya, kalau bisa yang lebih cepat aja biar nggak buang-buang waktu. Cuman kalau mau pakai permisalan fx juga nggak masalah. Gitu. Oke Kak, makasih. Sama-sama. Ada yang mau bertanya lagi? Belum ada. Oke, sekarang kita ke yang nomor 5. Ini yang ada disuruh mengerjakan lagi. Kita disuruh periksa apakah masing-masing dari berikut konvergen atau divergen. Jika konvergen, tentukan jumlahnya. Yang jelas suatu deret yang bisa kita hitung jumlahnya itu yang dipelajari ada deret apa aja sih? Deret geometri sama deret kolaps ya atau deret teleskopik. Di kelas tergantung nanti nyebutnya kolaps atau teleskopik sama saja. Nah, di sini kita ke yang A dulu. Yang A kira-kira termasuk jenis deret apa sih? Balik lagi kayak tadi, karena ada pangkat berupa N dan N-nya cuma ada di pangkat tersebut, berarti dia kemungkinan termasuk deret geometri ya di situ. Nah, untuk mengecek kekonvergenan sama jumlah deretnya bagaimana? Kita bentuk dulu ke bentuk umumnya. Tadi bentuk umum deret geometri itu A dikali R pangkat N-1. Kebetulan di nomor 5A tersebut udah dalam bentuk umum tuh. Karena apa? Udah dalam bentuk 2/3 pangkat N-1. Pangkatnya udah N-1 di situ. Nah, berarti kalau udah bentuk umum seperti ini, kita dapatnya apa sih? Kita dapatnya deret geometri dengan R-nya 2/3, karena yang dipangkatin N-1. A-nya berapa pengali di depannya? Karena nggak ada, anggap aja pengalinya 1. Artinya kalau R-nya 2/3, cara ngecek kekonvergenan dari deret geometri bagaimana? Lihat dari mutlak R tersebut, ini kan kurang dari 1, berarti dia konvergen. Tadi kalau konvergen disuruh menghitung jumlahnya, tinggal pakai S infinite, karena di situ dalam bentuk deret geometri. Kalau deret kolaps atau teleskopik kan ya beda lagi. Ada rumusnya A per 1 min R, tadi A-nya 1, R-nya 2/3. Jadinya 1/1/3 atau jadinya 3. Nah ini berarti jumlah deretnya. Sekarang yang D. Kalau yang D ini sebenarnya bentuk deret apa sih? Kita punya bentuknya seperti ini. Ada akar N plus 1 dikurangi akar N per akar N dikali N plus 1. Nah, ini secara sekilas kita nggak tahu ini bentuk deret apa ya. Cuman sebenarnya ini deret teleskopik atau deret kolaps. Kalau soalnya seperti yang C sih udah kelihatan. Ini AN kurangi AN plus 1. Ini kan bentuk umum deret teleskopik atau deret kolaps. Nah, kalau yang ini belum kelihatan. Cuman sebenarnya itu deret kolaps, tahu dari mana sih? Nah, ini bisa kita manipulasi dulu sih bentuk deretnya. Yang bawah bisa saya pisahkan akar N sama akar N plus 1-nya. Yang mana di sini, ini kita bisa pecah. Bisa dipecah jadi apa? Jadi suatu sigma N dari 1 sampai infinite, akar N plus 1 per akar N kali akar N plus 1 dikurangi akar N dibagi akar N kali akar N plus 1. Ini kan dari sifat pecahan nggak masalah dipecah seperti ini. Yang depan akar N plus 1-nya bisa kecoret, berarti tinggal seper akar N. Kalau yang belakang, akar N ya yang kecoret. Nah, ternyata sama saja dengan bentuk ini nih. Ini kan bentuk AN kurangi AN plus 1 ya. Karena suku yang belakang sebenarnya hampir mirip dengan suku yang depan, bedanya N-nya diganti N plus 1 aja. Nah, berarti kalau udah ketemu seperti ini termasuk deret kolaps atau deret teleskopik. Tergantung di kelasnya nyebutnya apa ya. Nah, dari sini tinggal kita hitung jumlahnya. Sama ngecek kekonvergenannya. Kalau deret kolaps atau deret teleskopik, cara ngecek kekonvergenannya serta jumlah deretnya itu bagaimana sih? Kita pakai limit. Tapi limitnya bukan dari AN, tapi A1 kurangi AN plus 1-nya. A1-nya itu apa sih? A1 itu adalah AN yang di depan, N-nya dimasukin 1. Jadinya seperti ini. Kalau AN plus 1-nya ya suku yang belakang.
Ketika kita masukkan infinite ke dalam limitnya, kita dapat 1 kurang 0. Karena hasilnya 1, ini kan bilangan real yang berhingga. Berarti dia jumlah deretnya termasuk deret yang konvergen. Dengan jumlahnya berapa? Ya jumlahnya 1 yang ada di sini. Nah, itu untuk deret kolaps atau deret teleskopik. Itu untuk yang nomor 5. Sampai sini apakah ada yang mau ditanya? Mau bertanya apa? Kalau misalkan pakai dikali sekawan gitu bisa gak? Ya coba aja. Dia keluarnya di situ nanti bentuk deretnya seperti apa. Kalau selama menghasilkan suatu bentuk deret kolaps atau deret geometri ya berarti bisa. Oke, baik Kak. Terima kasih Kak. Sama-sama. Ada yang mau ditanya lagi? Enggak ada. Kenapa sih tadi diarahkannya ke deret geometri dan deret kolaps? Karena di situ yang bisa kita jumlahkan atau menghitung hasil deretnya itu cuma 2 deret itu ya. Untuk deret yang lain, kita cuma bisa menghitung kekonvergenannya atau mengecek kekonvergenannya, tapi kita nggak bisa menghitung jumlahnya. Itulah kenapa diarahkannya ke situ. Jangan ke uji yang lain. Gitu. Nah, sekarang kita masuk ke yang nomor 6. Untuk nomor 6, kita disuruh menggunakan uji suku ke N atau uji divergensi untuk menentukan deret mana yang divergen dan tentukan juga deret mana yang memerlukan pengujian lebih lanjut. Uji suku ke N itu bentuknya bagaimana sih? Uji suku ke N di sini ada di nomor 1B yang tadi. Kalau limit N menuju infinite dari AN yang nggak sama dengan 0, maka dia divergen. Tapi kalau sama dengan 0, ya kita nggak dapat kesimpulan apapun. Berarti kita perlu pengujian lebih lanjut di sini. Pengujian lebih lanjutnya ya kita nggak disuruh melakukan ya, cuma menentukan doang. Seperti itu. Jadi harus hati-hati nih. Uji suku ke N jangan kebolak-balik sama uji limit dalam barisan ya. Karena barisan sama deret itu berbeda. Kalau dalam barisan, limit AN-nya sama dengan setengah, itu konvergen. Karena hasilnya angka. Tapi kalau dalam deret hasilnya setengah, itu divergen ya. Karena nggak sama dengan 0 kalau pakai uji suku ke N. Gitu. Nah, kita coba cek aja. Berarti tinggal cek limit menuju infinite dari deret tersebut. Atau AN-nya di sini. Untuk nomor 6A, berarti kita cek aja limit N menuju infinite. Dari di situ ada 2N-1 dibagi 3N plus 1. Kita punya soal seperti ini. Cara ngecek kekonvergenannya bagaimana kalau pakai uji suku ke N? Ya, ini karena bentuknya polinom per polinom, bagi aja dengan pangkat tertinggi, bagi N semua. Kita dapatnya seperti ini. Kalau kita masukkan infinite, jadinya 2 kurang 0 per 3 tambah 0. Berarti hasilnya 2 per 3. Ini kan nggak sama dengan 0 ya. Berarti nanti berdasarkan uji suku ke N, dapat kita simpulkan apa? Si sigma AN tersebut, dia divergen. Karena nilai limitnya nggak sama dengan 0. Kalau yang B, ya sama, hitung aja limit N menuju infinite dari AN-nya. Di situ ada N per 2 pangkat N. Ini mau nggak mau kita pakai di sini L'Hopital ya, karena nggak bisa bagi pangkat tertinggi. Ya berarti kayak tadi lagi, kalau mau pakai L'Hopital, harus kita misalkan fx-nya dulu. X per 2 pangkat X. Yang mana ketika kita hitung limitnya, ini udah infinite per infinite, berarti boleh pakai L'Hopital. Yang mana di situ hasilnya apa sih? Ada 1 per 2 pangkat X diturunkan. Jadi 2 pangkat X ln 2 ya. Dari fungsi transenden yang semester 1. Ketika kita masukkan infinite, jadinya seper infinite. Seper infinite itu apa? 0. Artinya karena limit dari fx-nya itu 0, berarti limit n menuju infinite dari an-nya juga 0. Artinya berdasarkan uji suku ke n bagaimana? Kesimpulannya di sini berarti perlu pengujian lebih lanjut. Karena tadi kalau misalkan sama dengan 0, kita nggak dapat kesimpulan apapun. Mau nggak mau pakai uji yang lain. Uji yang lainnya apa? Yang nggak kita pelajari di sini. Karena di situ kita nggak disuruh menguji lebih lanjutnya. Cuman menentukan aja. Seperti itu. Sampai sini untuk nomor 6, apakah ada yang mau ditanya?
Nggak ada. Oke, kita ke nomor selanjutnya. Ini ada di nomor 8. Kita disuruh menggunakan uji rasio mutlak untuk menentukan apakah deret berikut konvergen atau divergen. Nah, perlu kita review dulu nih. Uji rasio mutlak bunyinya bagaimana sih? Untuk uji rasio mutlak, kita hitung limit n menuju infinite dari mutlak AN plus 1 per mutlak AN. Kalau hasilnya suatu row, jika row-nya kurang dari 1, maka dia deretnya konvergen mutlak. Sedangkan kalau row-nya lebih dari 1, dia divergen. Kalau row-nya sama dengan 1, tidak dapat kesimpulan. Artinya dia harus pakai uji yang lain. Mungkin uji suku ke N atau yang lain. Nah, di sini kita disuruh mengerjakannya untuk yang nomor 8, B sama yang D. Nanti yang dianggap AN itu apa sih? Jadi ini cuma bisa digunakan uji rasio mutlak itu dalam deret ganti tanda ya. Yang mana yang kita ambil sebagai AN-nya, itu pengali dari min 1 pangkat sesuatunya. Jadi yang kita lihat yang belakangnya aja. Nah, min 1 sendiri di sini pangkatnya nggak selalu N plus 1 ya. Kadang N doang, kadang N min 1. Nggak masalah. Yang kita lihat pokoknya yang belakangnya aja. Nah, kita lihat dari nomor yang B dulu. Untuk 8B, di situ kita punya soalnya berupa sigma N dari 1 sampai infinite. Di situ dari min 1 pangkat N plus 1 dikali dengan N pangkat 4 dibagi dengan di situ ada 4 pangkat N. Nah, berarti untuk yang soal ini, AN-nya itu apa sih? Ya, berarti yang N pangkat 4 per 4 pangkat N. Kalau AN plus 1-nya bagaimana? Karena kita kan butuh AN plus 1 dalam pengujian tadi, uji rasio mutlak. AN plus 1 berarti setiap elemen N dalam deret tersebut, kita ganti dengan N plus 1. Jadinya berarti N plus 1 pangkat 4 per 4 pangkat N plus 1. Jadi AN plus 1 itu bukan berarti langsung ditambah 1 seperti ini ya, ini salah. Tapi setiap N dalam AN-nya diganti dengan N plus 1. Nah, baru kita pakai uji rasio mutlak. Nah, di sini kita limit N menuju infinite mutlak AN plus 1 yang tadi dibagi dengan mutlak AN. Mutlak AN-nya apa tuh? Ya, N pangkat 4 per 4 pangkat N. Mutlak bagi mutlak bisa digabungin mutlaknya. Karena ada pecahan dibagi pecahan, kita bisa dirubah dulu ke perkalian. 4 pangkat N plus 1 saya rubah aja 4 pangkat N kali 4. Itu kan sesuatu yang sama. Terus yang di penyebut kalau dirubah ke perkalian kan kita dapatnya seperti ini. 4 pangkat N-nya kecoret. Berarti yang kita hitung tinggal apa tuh? Tinggal N plus 1 pangkat 4 dibagi N pangkat 4 dikali 4 di depannya. Yang mana bisa dibagi pangkat tertinggi tuh, dibagi N pangkat 4 semua. Kita akan menghasilkan hasilnya 1/4. Karena hasilnya 1/4, 1/4 itu kan kurang dari 1. Maka kesimpulannya bagaimana? Berdasarkan uji rasio mutlak, dapat kita simpulkan sigma dari min 1 pangkat N plus 1 dikali dengan N pangkat 4 per 4 pangkat N, dia konvergen. Konvergennya di situ konvergen mutlak. Karena pakai kesimpulan yang pertama ya. Karena hasilnya kurang dari 1. Itu untuk yang B. Nah, sekarang kalau yang D nih. Untuk yang D, di situ ada sigma N dari 1 sampai infinite. Di situ dari min 1 pangkat N plus 1 dikali dengan di situ ada N pangkat N dibagi 2N faktorial. Kita punya seperti ini. Berarti kalau sekarang AN-nya apa sih? Ya, selain min 1 pangkat sesuatunya, berarti N pangkat N per 2N faktorial. Sedangkan AN plus 1-nya bagaimana? Untuk AN plus 1-nya, berarti dia ada N plus 1 pangkat N faktorial. Atau ini sama saja dengan N plus 1 pangkat N plus 1 bagi 2N plus 2 faktorial ya, kalau 2-nya dikali ke dalam. Yang mana di sini
Kalau kita pakai uji rasio mutlak, kita dapatnya apa sih bentuk limitnya? Limit n menuju infinite mutlak dari n plus 1 pangkat n plus 1 per, di sini nanti ada 2n plus 2 faktorial, dibagi dengan n pangkat n per 2n faktorial mutlak. Nah, sama kayak tadi, ini bisa kita rubah ke perkalian. Kita akan mendapatkan n plus 1 pangkat n plus 1 per. Nah, ini yang faktorialnya saya pecah aja dulu ya, biar nanti bisa kecoret. Yang mana di situ bisa dipecah jadi 2n plus 2 kali 2n plus 1 kali 2n faktorial. Karena sifat dari faktorial kan seperti itu. Kan kalau 9 faktorial sama aja 9 kali 8 kali 7 faktorial. Seperti itu. Jadi kita pakai sifat faktorial. Nah, terus kalau yang bawah dijadiin sebagai pengali. N pangkat N per. Kalau dibuat ke pengali berarti dia ditukar tempat ya. Ini jadinya seperti ini. Yang mana ada yang kecoret nggak sih? Ada yang ini. Ini pun kecoret, karena kalau duanya dikeluarin jadinya N plus 1. Berarti bersisa apa sih yang kita punya di sini? Yang atas ada N plus 1 pangkat N. Yang bawah ini tadi bersisa 2 dikali 2N plus 1 dikali dengan N pangkat N ya, seperti ini. Yang mana di sini kalau kita lihat, ini sama-sama punya pangkat N nih. Berarti kalau sama-sama punya pangkat N bisa kita gabungin. Ini yang 2 kali 2N plus 1-nya saya kali ke dalam 2-nya. Nah, yang sama-sama pangkat N saya gabungin. Seperti ini. Yang mana itu sama saja dengan apa sih? Yang mana ketika kita hitung, itu sama saja dengan 1 ditambah 1/n pangkat N. Seperti ini. Ketika kita masukkan infinite, kita dapat bentuk apa sih di sini? Yang depan jadinya 0 karena 1/infinite. Nah, limit ini tuh apa sih? Limit itu nanti hasilnya itu adalah E. Tahu dari mana? Dari limit yang udah kita pelajari di bab 8 ya. Kalau kita hitung secara terpisah, ini dia kalau dimasukin 1 jadinya 1 pangkat infinite. Kita perlu pakai permisalan ya, karena bentuk tak tentu yang perpangkatan. Y yang sama dengan seperti ini. Terus kita lenkan kedua ruas, kita akan mendapatkan seperti ini. Ini dari bab 8 lagi ya, jadi saya agak lompat-lompat, karena harusnya udah dipelajari. Yang mana di sini ketika kita hitung limitnya, kalau yang ini nanti udah jadi bentuk infinite kali 0. Belum boleh pakai L'Hopital. Cuman bisa dimanipulasi. Dimanipulasi jadi apa? Jadi suatu 1/1 plus 1/x, atau sebelum ke situ, kita buat dulu ke pembagian. Yang ln 1 plus 1/x dibagi dengan 1/x lagi dari yang depannya dimanipulasi. Yang mana kalau kita masukkan infinite, ini udah 0/0. Berarti udah boleh pakai L'Hopital. Jadinya 1/1 plus 1/x dikali dengan turunan dalamnya. Kita dapat seperti ini. Yang bawah jadinya min 1/x kuadrat. Ini kecoret. Dimasukin infinite, hasilnya 1. Cuman kemarin kalau perpangkatan kan, ini belum hasil akhir ya. Kita balikin ke fungsi awal, jadinya E pangkat 1 tersebut. Atau hasilnya E. Berarti kalau 0 dikali E jadinya apa? Ya 0. Nah, karena hasilnya 0, berarti dia kurang dari 1 ya. Karena kurang dari 1, dapat kita simpulkan apa? Sama kayak tadi, berdasarkan uji rasio mutlak, si sigma dalam soal tadi itu juga konvergen mutlak. Kebetulan di sini hasilnya kurang dari 1 semua. Seperti itu. Sampai sini apakah ada yang mau ditanya? Kak, Ya, kenapa? bedanya konvergen sama konvergen mutlak itu apa, Kak? Ya, kalau konvergen mutlak berarti baik deret positif ataupun deret kali tandanya sama-sama konvergen. Kalau konvergen biasa ya kita nggak bisa memastikan gimana deret positifnya, gimana yang enggak. Ya tergantung yang ditanya soal aja. Di situ.
Yang namanya konvergen mutlak itu berarti baik deret positif ataupun deret ganti tandanya sama-sama konvergen. Tapi kalau konvergen aja ya kita nggak bisa memastikan. Karena ada konvergen bersyarat juga kan. Gitu. Makasih Kak. Sama-sama. Ada yang mau bertanya lagi? Nggak ada. Oke, sekarang kita mulai dari ke nomor selanjutnya. Kita disuruh nomor 9, menentukan pusat serta jari-jari kekonvergenan dari masing-masing deret pangkat berikut. Oke, kalau menentukan pusat kekonvergenan bagaimana sih? Kita lihat yang dipangkatin N-nya, si X-nya bagaimana. Kalau seperti yang B, ini berarti pusatnya nanti di 0. Jadi mirip-mirip seperti lingkaran ya. Kalau kita bentuknya X min A, ya berarti pusatnya nanti di X sama dengan A. Tapi karena di sini X doang, nggak ada pengurangnya, berarti pusatnya di X sama dengan 0. Kalau yang H bagaimana? Ya berarti di situ 2X min 1-nya kita sama denganin 0 aja, artinya pusatnya nanti dia ada di setengah. Itu kalau pusat kekonvergenan, dia cukup mudah, tinggal dilihat aja. Nah, sekarang kalau yang jari-jari kekonvergenan bagaimana? Untuk mencari jari-jari kekonvergenan, kita perlu mengecek himpunan kekonvergenannya dulu. Yang mana untuk mencari himpunan kekonvergenan, kita harus mengecek dulu menggunakan uji rasio mutlak. Baru nanti kita bisa mendapatkan jari-jari kekonvergenan tadi. Oke, kita mulai dari nomor 9A dulu. Untuk 9A, di situ ada sigmanya, sigma N dari 1 sampai infinite, dari X pangkat N, per di situ nanti ada N kuadrat. Nah, kalau kita punya seperti ini, untuk mencari himpunan kekonvergenan ya, kita pakai uji rasio mutlak dulu. Yang mana uji rasio mutlak sama seperti yang di atas tadi. Kita menghitung limit N menuju infinite dari AN plus 1-nya sama AN ya. AN-nya di situ berarti yang ini semua. Kalau AN plus 1-nya ya berarti N-nya diganti N plus 1 semua ya. Kita dapatnya seperti ini. Yang mana ketika kita masukkan berarti X pangkat N plus 1 per N plus 1 kuadrat dibagi dengan AN-nya, berarti X pangkat N dibagi N kuadrat. Yang mana di sini bisa kita berubah dulu ke perkalian. X pangkat N plus 1 saya pecah aja jadi X pangkat N kali X. Nanti dikali dengan yang penyebutnya. Kita dapatnya seperti ini. Ada yang kecoret X pangkat N-nya. Nah, sekarang X-nya kan nggak dipengaruhi N lagi, berarti bisa keluar si mutlak X-nya. Tinggal kita hitung limit N menuju infinite dari N kuadrat per N plus 1 kuadrat. Yang mana ketika kita hitung, ini hasilnya berapa sih? Hasilnya itu nanti di situ ada, dibagi pangkat tertinggi, hasilnya 1. Artinya hasil akhirnya nanti mutlak X. Nah, setelah dapat seperti ini, karena yang ditanya jari-jari kekonvergenan, berarti harus konvergen. Tadi uji rasio mutlak konvergen ketika apa? Ketika hasilnya kurang dari 1. Berarti ini harus kurang dari 1 nih. Yang mana kita akan mendapatkan berarti di antara min 1 sampai 1 X-nya. Nah, baru kita bisa nyari tuh jari-jarinya. Jari-jarinya bagaimana? Batas atas dikurangi batas bawah, bagi 2. Hasilnya 2/2 atau hasilnya 1. Nah, ini baru dapat jari-jari kekonvergenannya. Jadi cari dulu himpunannya, baru kita cari jari-jarinya. Itu untuk yang B. Sorry, ini tadi soal B. Nah, sekarang bagaimana kalau yang soal H? Yang soal H, di situ kita punya soalnya berupa sigma N dari 1 sampai infinite dari N faktorial dikali 2X min 1 pangkat N. Sama kayak tadi, uji rasio mutlak dulu. Kalau pakai uji rasio mutlak, kita dapatnya apa sih? Limit N menuju infinite dari mutlak N plus 1 faktorial dikali 2X min 1 pangkatnya jadi N plus 1. Ini AN plus 1-nya ya. Kalau AN ya N faktorial kali 2X min 1 pangkat N. Yang mana dari sini, yang belakang bisa kecoret, sisa pangkat 1. Karena kalau pangkat N plus 1 kan bisa dipecah jadi
pangkat N dikali pangkat 1. Artinya 2x min 1-nya udah nggak ada pengaruh dari N nih, bisa keluar. Yang kita hitung tinggal yang depan. Yang mana? N plus 1. N plus 1 faktorial itu bisa dipecah jadi N plus 1 kali N faktorial. Ini kecoret, ketika kita masukkan, hasilnya infinite. Nah, berarti kalau kita hasilnya infinite, infinite kali yang depan ya hasilnya infinite. Infinite itu kan selalu lebih dari 1. Berarti dia selalu divergen ya. Kecuali di situ di pusatnya. Jadi kalau infinite ini, ketika di pusatnya dia tetap konvergen. Berarti kecuali di X sama dengan setengah tadi. Kalau dia konvergennya cuma ada di satu titik, maka jari-jarinya dia itu langsung 0. Karena konvergennya tetap di satu titik doang. Tapi misal nih, di sini hasilnya bukan infinite, tapi misal 0. 0 itu kan kurang dari 1 selalu ya. Kalau selalu kurang dari 1 bagaimana? Ya selalu konvergen. Berarti di situ nanti himpunan kekonvergenannya, ya X anggota bilangan real, nanti jari-jarinya infinite. Itu kalau selalu konvergen. Gitu. Nah, itu untuk yang nomor 9. Sampai sini apakah ada yang mau ditanya? Izin bertanya, Kak. Boleh. Untuk cari jari-jari yang B itu min 1 sama satunya nggak usah dibuktikan kalau dia masuk ke himpunan kekonvergenan. Kalau misalkan cuma ditanya jari-jari sih nggak masalah, nggak dihitung. Kecuali dia ditanya juga dalam soal ini kan kita nggak ditanya daerah kekonvergenan atau himpunan kekonvergenan ya, berarti harus dicek kalau misalkan ditanya. Tapi kebetulan di sini nggak ditanya, ya udah kita nggak perlu cek juga nggak masalah. Karena pada akhirnya kalau ada sama dengan atau nggak ada sama dengannya kan nyari jari-jarinya sama. Gitu. Kecuali di sini ditanya tentukan juga himpunan kekonvergenannya ya, berarti harus dicek ya di min 1 sama satunya. Gitu. Oh, oke Kak, makasih. Sama-sama. Ada yang mau bertanya lagi? Enggak ada. Kakak mau nanya yang Boleh? 9 tadi. Oke, boleh. Berarti kalau jari-jarinya 0, tadi kalau nggak salah yang H itu pusatnya setengah ya, Kak? Iya, pusatnya di setengah. Berarti dia di titik ya, Kak? Iya, cuma satu titik doang. Jadi cuma konvergen di suatu X ini doang. Itulah kenapa jari-jarinya 0. Kalau dalam interval kan, ya jari-jarinya bisa kita cari ya. Gitu. Seperti itu. Sama boleh dibuktikan ya, Kak, itu yang cara yang pusat itu yang tadi. Kalau atau dijelasin ulang aja, Kak? Boleh nggak ya? Kenapa? Yang mananya yang dijelasin? Yang pusatnya, Kak. Yang pusatnya kan tadi tinggal lihat aja di situ kalau ada X min A pangkat N ya pusatnya X sama dengan A kayak lingkaran aja. Ini kan dia X doang kan? Ya X kurang 0 ya berarti pusatnya X sama dengan 0. Kalau yang ini ya 2X min 1 yang disama denganin 0. Karena kan sebenarnya X sama dengan A berasal dari X min A disama denganin 0. Gitu aja. Kayak nyari pusat lingkaran aja di situ. Seperti itu. Oke, Kak. Udah menjawab. Oke. Ada yang mau bertanya lagi? Izin bertanya. Boleh. Kalau hingga dikali bilangan negatif itu hasilnya apa? Minta hingga kali apa? Bilangan negatif. Ya minta hingga. Asalkan di situ ya juga bilangannya berhingga ya, bilangan negatifnya. Ya hasilnya minta hingga. Oh, tapi syaratnya harus bilangan berhingga ya, Kak? Iya, kalau bisa sih bilangannya berhingga. Enggak, makasih ya. Sama-sama. Ada yang mau ditanya lagi? Nggak ada. Oke, sekarang kita masuk ke yang nomor 10. Ini udah masuk ke subbab operasi deret pangkat ya. Di subbab 9.7 kalau nggak salah. Oke, nah di mana operasi deret pangkat itu? Tadi ada dua acuan yang bisa kita gunakan. Tadi di atas sudah ada, saya tulis. Nah, ada dua acuan yang bisa kita gunakan yang ada di sini. Yang mana untuk yang atas ini sebenarnya berasal dari deret geometri. Yang mana di situ nanti dia akan konvergen ketika mutlak X-nya kurang dari 1. Tapi kalau yang bawah, kita nggak bisa memastikan kekonvergenannya.
Nah, di sini kita yang nomor 10, kita disuruh menentukan deret pangkat dari fungsi-fungsi berikut dan tentukan juga jari-jari kekonvergenannya. Karena semuanya berasal dari deret geometri, berarti berasal dari yang atas semua ya. Nah, kita disuruh mengecek jari-jari kekonvergenan sama bentuk deretnya. Kita mulai dari yang nomor 10B. Oke. Nah, untuk nomor 10, tadi acuannya selalu pakai tadi katanya yang geometri, berarti yang ini ya. Yang mana ini sama saja dengan 1 ditambah X, ditambah X kuadrat, tambah X pangkat 3, dan seterusnya. Atau bentuk sigmanya nanti sigma N dari 0 sampai infinite dari X pangkat N. Dan dia akan konvergen ketika mutlak X-nya kurang dari 1. Oke, kita ke yang B dulu. Di soal kita punya fx-nya, dia sama dengan ada 1 dibagi dengan 2 plus 5x. Kita punya seperti ini. Nah, ini udah mirip sama yang atas belum? Belum ya. Di sini masih 2 nih, bukan 1. Biar munculnya 1 bagaimana? Saya keluarkan setengahnya, berarti yang bawah jadi 1 plus 5 per 2. Ini sesuatu yang sama, karena kalau setengahnya dikali ke dalam kan hasilnya ruas kiri ya. Nah, ini udah hampir mirip nih, tapi yang belakang masih plus. Biar jadi minus bagaimana? Biar jadi minus ya jadinya 1 per 1 min 5 per 2x. Nah, udah mirip tuh. Berarti bentuknya nanti setengah dikali x di sini, yang tadi dari deret acuannya diganti semua dengan min 5 per 2x. Berarti seperti ini nanti hasilnya. Nah, ini bentuk umum dari deretnya. Atau kalau dalam notasi sigma, berarti di situ nanti akan berbentuk setengah kali sigma n dari 0 sampai infinite dari min 5 per 2x pangkat n. Ini bentuk deret pangkatnya. Tadi ada pertanyaan kedua, yaitu disuruh mencari jari-jari kekonvergenannya. Kalau nyari jari-jarinya bagaimana? Tadi kan akan konvergen ketika mutlak X-nya kurang dari 1 ya. Cuma tadi X-nya diganti dengan min 5 per 2X. Berarti dia ini juga sama diganti. Min 5 per 2X-nya harus kurang dari 1. Yang mana ketika dimutlakin, minusnya hilang. 5 per 2-nya bisa dipindah. Dia jadi 2 per 5. Nah, berarti X-nya ada di antara berapa sampai berapa? Ya, min 2 per 5 sampai 2 per 5 ya. Dari sifat mutlak yang dari semester 1 awal banget. Nah, berarti di sini nanti jari-jarinya bagaimana? Ya sama kayak tadi. Batas atas kurangi batas bawah bagi 2. Yang mana di sini nanti kita akan mendapatkan hasilnya 2 per 5. Nah, itu untuk jawaban yang A, untuk jari-jari kekonvergenannya. Sekarang kalau yang, tadi yang B. Sekarang kalau yang C. Yang C, fx-nya, dia berupa apa sih? Di situ ada x min 1 dibagi x plus 2. Mirip nggak sih dengan bentuk yang tadi, yang bentuk acuannya? Belum ya, yang atasnya aja ada x-nya di sini. Harusnya kan cuma 1 yang atasnya. Biar lebih mudah bagaimana? Kita bisa manipulasi yang atas. Saya x min 1-nya dirubah. Jadi x plus 2 cuma dikurangi 3. Ini kan sesuatu yang sama ya, ruas kiri dan kanannya. Yang mana ini bisa dirubah. Jadi x plus 2 per x plus 2 dikurangi 3 per x plus 2. Yang depan jadi 1, yang belakang jadi 3 dikali 1 per 2 plus x ya. Sama saja kalau kita bolak-balik. Nah, di sini penambah di depannya masih belum 1 nih. Kita pengennya dalam 1, berarti 3 per 2-nya aja saya keluarin. Jadi 1 plus setengah x. Belum minus, ya udah berarti kita berubah jadi minus. Jadi 1 per 1 min setengah x. Nah, ini kan udah mirip tuh dengan bentuk yang tadi, yang belakangnya. Tinggal kita ganti x-nya dengan min setengah x. Berarti kita dapatnya apa? Ya, nanti 1 ditambah min setengah x. Lalu ditambah lagi dengan min setengah x dikuadratin, dan seterusnya. Atau secara umum nanti bentuk deret pangkatnya, sigma n dari 0 sampai infinite-nya, dari min setengah x pangkat n. Nah, sekarang nyari jari-jarinya. Berarti mutlaknya sekarang dari min setengah x nih. Harus kurang dari 1. Kalau dimutlakin minusnya hilang, berarti mutlak x-nya kurang dari 2.
Artinya X-nya di antara min 2 sampai 2. Berarti nanti jari-jarinya bagaimana? Berarti jari-jarinya, berarti di situ batas atas kurangi batas bawah bagi 2. Hasilnya 2. Nah, ini jadi jawabannya. Gitu. Sampai sini apakah ada yang mau ditanya? Belum ada. Oke, sekarang kita lanjut ke selanjutnya. Di nomor 11. Nomor 11, di sini pertanyaannya kebalikan dari nomor 10. Kalau nomor 10 tadi kita disuruh merubah dari fungsi ke deret pangkat. Kalau yang sekarang kita disuruh merubahnya dari deret pangkat menjadi suatu fungsi. Nah, cara mencarinya bagaimana sih kalau kita punya seperti ini? Nah, kita lihat acuannya lagi, tapi sekarang acuannya kita lihatnya yang di ruas kanannya ya, yang ininya. Karena asalnya dari situ sekarang. Kita mau mencari bentuk si fx-nya. Kita mulai dari nomor 11b. Dia ada sigma n-nya dari 0 sampai infinite. Dari x pangkat 2n. Kalau kita punya seperti ini bagaimana? Ini kan sebenarnya sama saja dengan apa sih? Sama saja dengan x kuadrat dipangkatin dengan n ya. Mirip nggak tuh dengan ruas kanan tadi? Sama, cuman bedanya x-nya diganti x kuadrat. Berarti sama kayak tadi. Sekarang kalau yang fungsinya berarti diganti x-nya dengan x kuadrat. Atau jadinya 1/1 min x kuadrat. Nah, ini jadi jawaban fx-nya. Karena bentuknya kebetulan udah langsung mirip. Sekarang kalau yang bentuknya yang D. Untuk yang D di sini ada operasi tambahannya nanti. Kenapa ada operasi tambahannya? Dia punya sigma n dari 0 sampai infinite-nya. Dia berupa x pangkat n plus 1 per n plus 1. Mirip nggak sih dengan yang ada di sini? Enggak ya, karena di sini ada n yang lain selain di pangkat. Dan ini nggak boleh keluar dari sigma, karena sigmanya sigma dari n. Nanti kalau n-nya keluar, dia merubah fungsi. Kalau kita punya seperti ini, kita operasikan bagaimana caranya biar si n plus 1 yang di bawah, yang di penyebutnya, dia menghilang. Cara mencarinya bagaimana sih? Nah, di sini kita bisa mencari f aksennya. Kenapa saya cari f aksennya? Karena ketika kita turunkan, kita dapat apa sih? Jadinya ada n plus 1, pangkatnya jadi sisa n. Karena kalau diturunkan kan pangkat maju ke depan, pangkatnya dikurang 1 ya. Yang bawah tetap karena pengali seper n plus 1-nya. Dia nggak ada hubungan sama x-nya. Nah, ini kan kecoret. Artinya apa? Udah jadi x pangkat n, berarti dia dalam bentuk 1/1 min x. Cuman belum selesai, karena yang kita cari kan fx, bukan f aksen x. Berarti kalau mau mencari fx-nya bagaimana? Ya diintegralkan. Yang mana di situ ketika diintegralkan, kita akan mendapatkan minus ln dari 1 min x. Nah, ini baru jadi jawabannya. Jadi setelah kita turunkan, kita rubah ke fungsi, baru diintegralkan balik, biar dia menjadi fungsi aslinya lagi. Seperti itu. Sampai sini apakah ada yang mau ditanya? Enggak ada. Oke. Sekarang kita masuk ke yang nomor berapa lagi di sini? Nah, yang nomor 14. Di sini kita untuk masing-masing fungsi berikut tentukan polinom Maclaurin berderajat 3 bagi fx dan gunakan untuk menaksir f0,1. Polinom Maclaurin itu bentuknya bagaimana sih? Mirip dengan Taylor ya. Dia fx-nya sama dengan ada fa ditambah f aksen a kali x min a ditambah f double aksen a per 2 faktorial kali x min a kuadrat ditambah f triple aksen a per 3 faktorial kali x min a pangkat 3. Nah, karena tadi dimintanya sampai derajat 3 ya, berarti cukup sampai sini. Cuman kalau Maclaurin itu bedanya sama Taylor itu apa sih? Untuk Maclaurin berarti A-nya 0. Ini khusus Maclaurin.
Kalau Taylor, A-nya nanti bergantung dari soalnya, mintanya berapa. Artinya dia relatif lebih sederhana ya. Kalau A-nya 0 kan berarti F0 tambah F aksen 0 kali X aja, ditambah F double aksen 0 per 2 faktorial, X kuadrat, terus F triple aksen 0 per 3 faktorial kali X pangkat 3. Jadi cukup seperti ini aja. Nah, untuk mencarinya bagaimana? Kita cari dulu yang dibutuhkan. F0, F aksen 0, F double aksen 0, sama F triple aksen 0. Karena tadi dimintanya derajat 3. Kita lihat Fx kita untuk yang nomor 14C. Untuk 14C, di sini ada Fx-nya sama dengan akar dari 1 plus X. Itu akar pangkat 3. Berarti kalau F0-nya bagaimana? Bisa langsung ya. Yang mana F0-nya berarti akar pangkat 3 dari 1. Hasilnya 1. F aksen 0-nya bagaimana? Cari F aksen X-nya dulu. Ini kan sama saja seperti ini ya. Berarti kalau F aksen X-nya bagaimana? Sepertiganya maju ke depan, pangkatnya jadi min 2/3. Berarti kalau F aksen 0-nya bagaimana? Ya X-nya masukin 0, sepertiga kali 1 plus 0, pangkat min 2/3. 1 pangkat berapapun kan tetap 1, berarti jadinya sepertiga. F double aksen 0-nya ya cari dulu F double aksen X-nya. Min 2/3-nya maju ke depan. Pangkatnya jadi apa kalau dikurangi 1? Ya min 5/3 ya. Dikali turunan dalamnya 1. Nah, tinggal kita cari F double aksen 0-nya. Min 2/9 kali 1 pangkat min 5/3. Hasilnya min 2/9. Nah, kalau F triple aksennya, berarti turunin lagi tuh. Min 5/3-nya maju ke depan, jadinya 10/27. Ada 1 plus X-nya, pangkatnya dikurang 1 lagi, jadi min 8/3. Yang mana ketika kita masukkan 0, kita akan mendapatkan apa sih? 10/27 kali 1 pangkat min 8/3. Yang mana hasilnya nanti 10/27. Nah, berarti kalau kita punya seperti ini, udah selesai ya, karena cuma sampai derajat ketiga. Baru kita buat tuh polinom Maclaurin-nya. Berarti Fx-nya sama dengan F0-nya tadi 1, F aksen 0-nya sepertiga, kali X, F double aksen 0-nya. Dia ada min 2/9 per 2 faktorial. 2 faktorial itu berapa? 2. Kalau yang belakang ada 10/27 per 3 faktorial, berarti 6, X pangkat 3. Atau kalau kita sederhanakan, yang ke suku ketiganya jadi min 1/9 X kuadrat. Kalau yang belakang lagi, kita dapatnya ada 5/81 X pangkat 3. Nah, ini polinom Maclaurin derajat ketiganya. Nah, sekarang ke pertanyaan kedua. Tadi disuruh menggunakan untuk menaksir F0,1. Berarti kalau F0,1 dapat ditaksir menjadi apa sih? Ya, tinggal X-nya diganti dengan 0,1. Berarti 1 ditambah sepertiga kali 0,1 min 1/9 kali 0,1 kuadrat ditambah 5/81 kali 0,1 pangkat 3. Yang mana 0,1 kan sama saja dengan 1/10. Berarti ini jadi 1/30. 0,1 kuadrat jadinya 1/100. Jadinya 1/900. Kalau yang belakang jadinya 5/81000. Karena 0,1 pangkat 3 jadinya 1/1000. Tinggal disamain penyebutnya tuh ke 81000. Berarti ada 81000 ditambah ini kalau kita bagi hasilnya nanti 270. Ya kan ya? Sorry, nolnya kurang 1. Nah, ditambah lagi kalau yang ketiga di situ nanti jadinya apa sih? Di situ kalau kita samakan penyebutnya, ini kecoret sisa 90. Oke, di sini ada 90, terus ditambah 5. Tinggal cek aja hasil penyederhanaannya berapa, itu jadi jawabannya. Seperti itu. Nah, itu untuk penaksirannya.
Sampai sini apakah ada yang mau ditanya? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, semua soal yang disuruh dibahas sama Pak Apri udah habis. Dari keseluruhan yang hari ini kita bahas, apakah ada yang mau ditanya? Atau mungkin ada yang mau nanya soal yang lain? Permisi Kak, mau nanya soal sebelumnya. Boleh? Yang mana? Yang tadi yang diturunkan dahulu terus diintegralkan Kak. Apakah Oke. itu nanti menghasilkan suatu konstanta? Kenapa? Ya, Apakah dilihat nanti aja dari sininya, dari si penjabarannya di situ. Itu kan ketika kita jabarkan, itu hasilnya apa sih? Ketika kita cari. Kita punyanya seperti itu. Oh, nggak perlu plus konstanta. Kenapa nggak perlu plus konstanta? Karena di situ, kalau kita lihat ya di sini, ini kan sebenarnya ketika kita jabarkan ya, jabarin aja di sini sigmanya. Kalau dimasukin 0, hasilnya apa sih? Ya, X ditambah dengan di situ nanti ada X pangkat 2 per 2, lalu X pangkat 3 per 3, X pangkat 4 per 4, dan seterusnya. Yang mana ketika kita turunkan, hasilnya apa sih? 1 plus X, plus di situ nanti ada X pangkat 3 ya. X pangkat 2, tambah X pangkat 3, dan seterusnya. Dan ini kan bisa langsung jadi seperti ini. Yang mana ketika kita integralkan lagi, atau kita balik deh di situ, ketika kita punyanya seperti ini, benar nggak sih nanti bentuk fx-nya seperti ini? Tanpa perlu plus c ya di situ. Nah, berarti kalau misalkan kita punya seperti itu, ya ketika kita turunkan si fungsinya, ini kan kita turunkan dulu ya. Kalau kita turunkan di situ, kita akan mendapatkan apa sih? Dia ada 1 per 1 min X. Nah, itu langsung dapat yang ini kan ya. Berarti nggak perlu plus konstanta juga nggak masalah, karena kita cuma disuruh menentukan salah satu dari fungsinya kan, tentukan fungsi yang mempunyai uraian darat pangkat sebagai berikut. Berarti kalau kita pakai seperti ini aja juga udah cukup, karena ternyata bentuknya udah sesuai di situ. Jadi nggak perlu plus C. Ya meskipun kalau plus C juga sama-sama benar, cuma kan kita disuruh mencarinya itu, ya fungsi yang uraiannya seperti itu, fungsi yang uraiannya seperti itu cukup salah satu contoh, udah menjawab di situ. Nggak perlu kita lebih dari satu buah fungsi gitu. Seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanya? Kak, boleh bahas nomor 16D? 16D. Misalkan ada suatu deret Cn X pangkat N, konvergen di X sama dengan min 4, dan divergen di X sama dengan 6. Oke, berarti kalau ada Cx pangkat N seperti ini, dia pusat kekonvergenannya di mana? Pusat kekonvergenannya berarti dia di X sama dengan 0 kan ya, karena X-nya nggak ada pengurangnya. Artinya di sini ketika kita buat gambar suatu garis bilangannya, pusatnya di 0, nah di min 4 pasti konvergen ya. Berarti otomatis yang di plus 4 juga pasti konvergen. Karena jari-jari ke kiri sama ke kanannya sama nih, sama-sama berjarak 4. Nah ini berarti di daerah tengah sini dia konvergen. Ketika di 6 dia divergen, berarti 6 ke atas di sini dia divergen. Otomatis nanti yang di min 6 ke bawah ini juga divergen. Karena apa? Jaraknya sama dari min 6 ke 0 dengan 0 ke 6. Karena pusatnya kebetulan di 0 ya di situ. Nah, kalau kita lihat dari soal yang D itu, X-nya diganti berapa sih? Diganti dengan 5 ya. 5 itu ada di daerah di mana sih? Ada di sini. Berarti ketika dia ada di 5, kita dapat kesimpulan atau enggak tuh? Enggak dapat kesimpulan apapun ya di situ. Karena kita nggak tahu daerah yang di tengah-tengah sini itu daerah abu-abu tuh. Yang udah pasti konvergen atau divergennya kan tadi yang di interval-interval yang diketahui. Berarti di sini, apa yang bisa kita simpulkan tentang kekonvergenan masing-masing deret berikut? Berarti kalau Cn 5 pangkat N, kita dapat kesimpulannya apa? Ya berarti di situ tidak dapat disimpulkan kekonvergenannya. Gitu. Kalau misalkan yang A, berarti kan X-nya diganti 1. 1 ada di sini, berarti pasti konvergen. Kalau yang B,
Diganti 8 ada di sini, berarti pasti divergen. Sedangkan min 3 ada di sini, berarti pasti konvergen. Berarti kalau yang D doang yang nggak dapat kesimpulan apapun. Seperti itu. Sampai sini apakah ada yang mau ditanya? Kak, boleh diulang lagi nggak, Kak? Maaf. Iya, karena di sini pusatnya di 0, berarti kalau ke kiri min 4, dia konvergen, ya otomatis ke kanannya juga konvergen, kan kayak lingkaran tadi lah di situ. Karena di sini kekonvergenan, jari-jari kekonvergenan kan tadi seperti itu. Ke kiri sama ke kanannya bergantung sama pusat. Itu yang udah pasti. Kalau yang divergen keluar, nggak mengapit. Berarti kalau di sini kalau dilihat dari yang A kan diganti X-nya dengan 1 kan, 1 pangkat N ini sebenarnya. Ya, 1 ada di daerah min 4 sampai 4, makanya dia konvergen. Kalau yang B digantinya dengan 8 ada di sini. Dia lebih besar dari 6 kan, berarti dia divergen. Ya, tinggal dilihat seterusnya di situ. Selama ada di daerah ya berarti bisa disimpulkan. Tapi kalau di wilayah abu-abu seperti 5 di sini, ya kita nggak dapat kesimpulan apapun. Kita nggak bisa menentukan dia konvergen atau divergen. Gitu. Sampai sini apakah ada yang mau ditanya? Oke. Terima kasih. Ada yang mau bertanya lagi? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada berarti mungkin untuk kali ini kita sampai di sini dulu ya, kalau nggak ada yang ditanya lagi. Karena semua soal yang disuruh Pak Apri udah dibahas semua, dan nggak ada yang kalian tanyakan lagi untuk soal tutorial ini. Oke, berarti untuk hari ini kita cukup sampai di sini dulu. Sekian dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Makasih, Kak.